Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Quran. Oke, sudah bersumpah di atas Al-Quran katanya. Itu tidak benar. Bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Tidak ada indikasi melenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI menyatakan bahwa ajaran Umi Cinta atau Umi Putri Yeni yang sempat diisukan aliran sesat, ternyata kata MUI ini tidak ditemukan indikasi aliran sesat. Dan mengenai isu yang beredar bahwa jamaahnya disuruh bayar 1 juta agar bisa masuk surga, katanya itu isu yang tidak benar. Ini ada klarifikasi langsung dari Umi Putri Yeni. Coba kita lihat ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi Umi Cinta soal pengajian di rumahnya bayar 1 juta masuk surga tidak benar. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ketua MUI dan jajarannya beliau, itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Quran. Oke, sudah bersumpah di atas Al-Quran katanya. Itu tidak benar. Al-Quran, itu tidak benar. Semua berita-berita yang sudah viral sampai ke YouTube itu tidak benar. Tidak benar. Jadi yang benar gimana, Bu? Itu tidak benar. Yang benar tidak ada menyimpang. Tidak ada pembayaran 1 juta dijamin masuk surga dari saya, itu tidak benar. Alasan setiap kegiatan tertutup itu seperti apa? Tertutup bukan kegiatannya yang tertutup, bukan ajarannya yang tertutup, tapi rumah saya ditutup karena ada AC-nya. Oh. Kalau jamaah Jadi rumahnya ditutup karena ada AC-nya, bukan ajarannya yang tertutup katanya. Oke. Antara pria dan wanita yang digabung dan ini ada pertanyaan. Kalau yang gabung laki-laki perempuan itu gimana tuh? kalau jamaah digabung Bu, antara pria dan wanita yang digabung dan pria dan wanita itu ada pembatasnya. Ada juga TV Trans TV apa siapa yang sudah masuk, itu tidak. Yang mengaji di rumah saya satu keluarga. Kalau ada laki-laki itu suaminya, yang perempuan itu istrinya. Kalau ada yang remaja itu ada anaknya. Kenapa di rumah, Bu? Kan di masjid bisa. Ya, kita juga ngaji hari Sabtu di masjid itu atas permintaan yang ngaji dan warga itu, karena menurutnya boleh nggak Mi kita di rumah Umi aja, ini kan lebih lebar, hanya semata-mata. Mengenai kutipan Bu, 100.000 per kepala. Pak, kalau sedekah itu di kota amal itu saya nggak tahu. Ada yang ngasih 5.000, 2.000, kok buktinya dibuka itu ya segitu saya nggak tahu. Ya kenapa? Ya kayak kota amalnya di masjid lah. Kita ke masjid nih, ke pengajian itu kita ceburin, terus gurunya Pak Kiainya kan nggak tahu itu mah. Ada yang keberadaan anjing sendiri. Nah, anjing di rumah saya ini punya pet shop. Tapi itu sudah lama tidak ada. Jadi waktu yang namanya pet shop, penyitakan hewan itu pasti ada ya, nggak anjing, ada kucing atau segala macam kelinci. Nah waktu itu ada yang nitip nggak diambil-ambil. Begitu ini saya telepon, ternyata yang menitipkan itu ya itu nggak balik lagi ke Bekasi karena orang tuanya meninggal, beliau tidak lagi di Bekasi, yaitu orang Sumatera Utara. Nah namanya saya tergugah ya, kan kita baik nggak kepada manusia aja. Kalau baik kepada manusia mungkin sudah biasa, tapi bisakah kita baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Itu kan menurut saya manusia yang luar biasa. Jadi kalau orang baik kepada manusia yang baik, belum tentu bisa baik kepada hewan dan tumbuhan. Jadi itu aja sih motivasi saya. Tapi setelah itu saya carikan orang yang mau benar-benar sayang kepada anjing tersebut. Tapi sudah dapat, udah lama. Nah jadi hanya gitu, sekarang tidak ada. Pengajiannya itu yang dikaji apa, Bu? Yang dikaji itu Al-Quran. Pak Kiai tadi sudah ini uji materi. Jadi baca Arabnya, tajwidnya, terus kita baca juga terjemahnya. Kata Kiai, kata ulama, kan kalau Al-Quran itu harus diamalkan dan disiarkan. Bagaimana mungkin kita akan mengamalkannya kalau kita tidak mengerti artinya? Nah, jadi ini Arabnya, kita baca terjemahnya. Misalnya contohnya, manusia itu kita ini tidak boleh ragu kepada Quran, karena Quran petunjuk hidup. Itu ukuran ragu itu kan kalau perintahnya kita amalkan, kalau larangannya kita hentikan, baru jadi petunjuk di hidup kita. Sehebat apapun isi Quran, kalau kita nggak amalkan dalam kehidupan, tidak kita siarkan, walaupun rajin ahli ibadah sekalipun saya, tetap akhlak saya tidak baik kalau menurut saya. Nah, jadi Nabi Muhammad gitu ya Pak Kiai, diutus ke muka bumi itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Mungkin cukup sini, terima kasih banyak. Yang suruh bayar 1 juta agar bisa masuk surga itu katanya nggak benar. Laki-laki perempuan gabung jadi satu itu juga nggak benar katanya, karena yang datang ke sana sebenarnya adalah keluarga. Ya kalaupun keluarga sebenarnya ya tetap harus dipisah ya. Kalau di tempat
pengajian karena akan ramai biar tidak terjadi fitnah. Lalu mengenai ada anjing di sana juga katanya itu anjing titipan orang, dan yang dikaji katanya ya Al-Quran. Ya kalau kita lihat dari video yang viral sih memang kelihatan ya satu persatu jamaahnya itu membawa Al-Quran. Ya awalnya saya kira itu buku apaan ya, ternyata itu yang dibawa adalah Al-Quran. Pihak MUI juga katanya sudah melakukan uji materi terhadap kajian-kajian dari Umi Cinta ini, dan pihak MUI menyatakan tidak ada indikasi penyimpangan dari pengajiannya Umi Cinta atau Umi Putriyeni gitu. Coba kita lihat nih penjelasan dari MUI. Sebagaimana penjelasan Ibu Putriyeni berkaitan dengan materi pengajian yang dilakukan berdasarkan kriteria aliran yang dianggap menyimpang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI, bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Tidak ada indikasi melenceng ya. Saya ulangi, pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Yang kedua, untuk sementara pengajian yang dilaksanakan di rumah Ibu Putriyeni dihentikan untuk selanjutnya meminta izin warga untuk mengurus perizinan terhadap warga. 3. Pengajian Ibu Yeni dilakukan di Masjid Al-Muhajirin RW 12 Kelurahan Cimuni. 4. Akan dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian dan pemerintah Kota Bekasi, termasuk Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi. Demikian hasil kesimpulan rapat pada sore hari ini. Oke, itu tadi ya videonya. Jadi yang pengajian di rumahnya itu dihentikan sementara sampai nanti Umi Putriyeni ini punya izin dari pihak warga. Tetapi pengajiannya yang di masjid itu dilanjutkan dengan pendampingan MUI dan kepolisian. Ya kalau kita sih bersyukur lah ya, kalau memang ternyata itu bukan ajaran sesat dan berita-berita yang beredar itu hanyalah hoax. Akan tetapi lebih baik juga kalau pihak MUI meminta keterangan dari pihak warga yang demo. Jadi ada dua arah nih informasinya, tidak hanya dari pihak Umi Putriyeninya saja. Karena kemarin saya juga mereaksi video dari TV One, ada salah seorang tokoh masyarakat setempat yang memberikan kesaksian tentang ajaran tersebut. Ya, ada indikasi penyimpangannya gitu. Ini Ustadz Abdul Halim kalau tulisannya di sini. Coba kita dengarkan lagi nih penjelasannya. Para jemaah yang mengikuti pengajian juga disebut wajib berinfak sebesar Rp100.000. Wajib nggak ya katanya? Jika jamaahnya hadir di situ itu disediakan kotak kosong terbuka, anggotanya disuruh memberikan infak dengan nggak boleh pakai amplop, jadi biar kelihatan ngasihnya berapa. Tadi di screenshot saya dikirim oleh seorang warga RT 12, percakapan itu memang betul 100.000 sekali datang. 100.000. Kalau yang datang suami istri ya kali 2, kalau ada anaknya 2 ditambah lagi. Bahkan dirayu sama ibu ini katanya kan punya rukonya dijual aja gitu. Itu. Kemudian kenapa kami juga timbul tanda tanya sehingga timbul penolakan? Ibu-ibu atau perempuan yang belajar di situ yang awalnya berhijab tapi kemudian tidak berhijab. Nah, makanya berarti ada sesuatu yang tidak umum di lingkungan kami. Nah itu tadi keterangan dari tokoh masyarakat setempat yang namanya Ustadz Abdul Halim ya. Katanya di situ dilakukan pungutan sebesar 100.000, wajib tuh jamaahnya setiap satu kali datang. Bahkan ada juga jamaahnya yang awalnya berhijab lalu kemudian tidak berhijab setelah mengikuti pengajian Umi Cinta gitu ya. Makanya ini perlu ada informasi dari dua sisi, jangan cuma dari Umi Cintanya aja gitu ya. Coba gali keterangan dari pihak warga, karena nggak mungkin juga warga berbondong-bondong demo seperti itu kalau nggak ada sesuatu yang janggal. Kalau begini kita jadi tanda tanya kan, ini pihak warga yang salah paham atau memang ada penyimpangan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Tapi katanya tadi kan sudah berani sumpah Al-Quran bahwa tidak ada penyimpangan dan udah dikaji materinya oleh pihak MUI bahwa tidak ada penyimpangan juga. Entahlah ya, jaga diri aja. Intinya jangan sampai terjerumus pada aliran menyimpang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.